Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah ekonomi digital. Hari ini kita akan membicarakan tentang digital ekonomi ekosistem. Yang kedua, ini sebenarnya berbicara kalau di RPS-nya itu terkait dengan software, hardware, kemudian terkait Internet of Things, gitu ya. Kemudian terkait dengan robot, kemudian terkait juga dengan e-business, e-commerce, gitu ya. Nah, tapi kita akan mencoba dulu dari bukunya Negroponte, halaman 172 sampai 218, gitu. Nah, bab yang pertama itu tentang prime time is my time. Apa sih yang diceritakan Negroponte di sini sebenarnya? Gitu. Yang diceritakan Negroponte sebenarnya pertama itu terkait dengan bits for rent. Gitu. Jadi waktu ditulis buku ini, Negroponte ini, itu masih jaya-jayanya penyewaan CD, gitu ya. Penyewaan CD, di mana sistem itu adalah pay for rent, jadi atau pay per view. Jadi dia membaca untuk setiap mau melihat, gitu kan. Nah, di situ juga ada TV, gitu. Jadi ada TV, ada ada penyewaan CD. Itu apa yang membedakan? TV kita nggak bisa atur, memang punya banyak channel, kemudian mungkin ada ribuan jutaan channel, gitu ya. Tetapi kita tidak bisa memilih kapan mau dilihat dan melihat apa pada waktu yang tertentu, gitu kan. Kita hanya menerima saja apa yang disiarkan oleh televisi itu, gitu kan. Sementara kalau penyewaan CD itu kan dia kita bisa milih mau nonton apa, gitu kan. Nah, Negroponte berpikir bahwa ke depan itu akan berkembang namanya video on demand. Jadi video on demand itu adalah video yang bisa kita tonton sesuai dengan yang kita mau. Kita sudah familiar dengan itu sebenarnya sekarang, gitu kan. Coba bayangkan alih-alih kita menonton televisi, gitu ya, kemudian kita nggak tahu jam, bukan nggak tahu sih ya, kita dijejaki oleh banyak program yang sebenarnya nggak kita butuhkan, yang sebenarnya nggak kita inginkan untuk kita lihat, gitu kan. Kita hanya membutuhkan misalkan di sepak bola aja, ya udah kita maunya sepak bola aja, gitu kan, channel sepak bola aja, gitu. Nah, itu video on demand yang bisa kita lihat kapan aja. Kemudian yang kedua ini sebenarnya sama dengan digital TV, jadi bahwa anything, anytime, anywhere television. Jadi televisi itu bersifat digital sekarang, gitu kan ya. Jadi kita bisa rekam, kita bisa lihat di kemudian hari itu digital TV. Sementara yang dimaksud cottage television itu adalah kalau TV itu sifatnya satu arah, ada channel TV yang menyiarkan dan kemudian nanti dilihat oleh kita sebagai pemirsa, gitu ya. Nah, kalau di masa yang akan datang, bahkan sebenarnya sudah mulai sekarang, itu kita bisa melihat channel-channel yang dibikin oleh individu-individu seperti YouTuber, begitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bisa membuat konten channel televisi itu kemudian tidak hanya dari perusahaan-perusahaan industri televisi, tapi juga bisa dari setiap orang, gitu kan. Dan ini menjadi unik karena konten dari televisi itu kemudian menjadi sangat beragam, gitu, menjadi sangat ya sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Nggak dibuat-buat oleh televisi, tapi bisa memberikan sudut pandang yang berbeda daripada channel televisi yang biasa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bits describe other bits. Jadi bits about bits. Jadi maksudnya adalah begini, bits about bits itu adalah ada sebuah informasi yang sebenarnya dia menginformasikan tentang informasi lainnya, gitu. Jadi bits about bits ini kesimpulan dari digital TV itu, gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa menonton channel A, gitu ya, dan channel-channel lainnya tapi yang satu topik, gitu ya, maka bisa dibuat sebuah kesimpulan, gitu ya, oleh bits-nya ini bahwa ternyata saya ini suka nonton ini, maka kemudian nanti channelnya yang sering kita tonton itu akan muncul, atau hal-hal yang berkaitan dengan
dengan apa yang kita pilih itu muncul. Nah ini masuk ke machine learning nanti gitu ya. Di bab selanjutnya kita akan belajar tentang machine learning gitu ya. Jadi bits about bits gitu. Jadi ada informasi itu kan bits gitu ya. Nah tetapi informasi ini juga berisi tentang informasi bits lainnya gitu ya, tentang kehidupan kita, tentang kapan ini dibuat dan seterusnya. Itu bits about bits. Teman-teman sudah bisa. Jadi video ini cuma untuk membantu penjelasan sedikit saja. Teman-teman sudah melakukan resume terhadap materi network. Network ini terkait dengan bahwa semua ini sekarang sudah terkoneksi gitu ya, semua sistem dan sebagainya itu semua sudah terkoneksi. Oke, di bab selanjutnya itu tentang good connection. Apa maksudnya ini? Yang pertama, being digital is not enough. Jadi digital itu merubah gaya hidup kita sebenarnya, tetapi device-device yang ada sekarang, bahkan waktu itu juga gitu ya, itu masih banyak yang belum bisa menjadi apa namanya, belum sepenuhnya digital. Ini contohnya misalkan kita ngetik pakai komputer itu digital bit gitu ya, jadi file dan sebagainya. Tapi kemudian kita print, kita mau mengirimkan ke tempat orang gitu, kita print, kita tanda tangan, baru kita fax. Itu legal gitu ya. Alih-alih daripada tanda tangannya dimasukin ke Word-nya gitu ya, terus di print, itu bisa jadi belum dinyatakan legal sekarang gitu ya. Nah jadi ternyata being digital, tapi kalau tidak didukung oleh cara dan ekosistem yang lain, itu kemudian menjadi sia-sia gitu. Banyak kan kita juga, misalkan kita bikin surat, terus surat itu perlu kita kirim. Nah, surat itu kita print dulu kan untuk ditandatangan, di stempel, misalkan sudah dari dekan, dari rektor gitu kan. Terus kita scan lagi. Nah, kita tahu dokumen awal dengan dokumen scan itu beda gitu loh. Yang pertama itu dianggap dia bisa membedakan huruf gitu ya. Yang kedua itu kan scan, dia picture, dia image gitu loh. Walaupun memang ada aplikasi lagi untuk membaca bahwa scanan ini terjadi huruf-huruf gitu kan. Jadi yang awalnya itu bits, berupa bitsnya huruf-huruf gitu ya, kemudian berubah ketika sudah di scan itu menjadi bitsnya adalah picture gitu kan. Ada gambar yang bentuk huruf-huruf gitu kan, dan seterusnya. Jadi masih belum sepenuhnya digital gitu ya. Nah, kita harus berpikir ke arah sana. Jadi misalnya kalau tanda tangan gitu ya, bisa jadi ada tanda tangan digital, sudah ada sebenarnya dan sudah legal gitu ya. Jadi ada aplikasi yang memungkinkan kita tanda tangan. Jadi itu sifatnya private, jadi mencerminkan apa ya, melekat di kepala seseorang layaknya tanda tangan asli gitu kan. Jadi dia nggak bisa disalahgunakan juga, tidak bisa mudah dibobol dan seterusnya gitu kan. Jadi masih banyak tuh model-model yang digitalnya masih setengah-setengah gitu kan, type, print, kemudian masih di fax. Jadi sangat-sangat jadul sekali. Kemudian yang kedua, the facts of life. Jadi ya ini terkait dengan yang kedua di atas itu walaupun memang ada email gitu ya, tapi email belum bisa sepenuhnya menggantikan tanda tangan itu tadi ya. The facts of life itu maksudnya begini, how life is transferred. Jadi gimana sih caranya agar kemudian interaksi kita antar manusia secara digital itu ada emosinya, walaupun makanya ada emoticon gitu kan kalau dalam kita ber-WhatsApp dan seterusnya. Jadi itu maksudnya gitu. Jadi ada yang hidup dari proses komunikasi itu, the facts of life. Jadi tidak sekedar gambar, tapi juga ada interaksi di situ yang dikirimkan gitu kan. Walau misalkan lewat email gitu ya. Karena dia tulisan biasa, kalau tidak dibantu dengan cara-cara tertentu untuk bahwa ini bercanda atau tidak, bahwa disuruh tidak, kadang menjadi tidak kelihatan gitu kan.
Nah, email yang sekarang itu sudah, yang dulu pun juga itu memungkinkan ya seperti itulah. Kemudian netiquette, jadi etik di dalam internet. Ini sebenarnya hal-hal yang ini pada zaman itu walaupun sekarang juga masih relevan gitu. Jadi ngebalas email itu cuma singkat atau ngebalas email itu cuma panjang, apa panjang sekali gitu ya. Atau bahkan nggak ada apa-apa tapi email gitu kan. Jadi email zaman dulu masih sering banyak spam gitu ya, karena memang zaman dulu email itu masih sangat apa namanya ya, sangat apa ya, karena banyak pengguna internet itu kan juga banyak yang merupakan pengguna awal. Jadi kadang pengguna internet tidak sesuai dengan kegunaannya. Sama kayak kita kan misalkan kayak kita dulu ada grup WhatsApp, diskusi terus banyak, ada aja yang diomongin gitu. Tapi ketika udah lewat, ya WhatsApp-nya jadi sepi lagi gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Netiquette itu ya gimana kita menjaga etika dalam internet gitu ya, dengan siapa berinteraksi. Kalau kita menjadi mahasiswa, ya kita harus punya etika dalam misalkan mengumpulkan tugas gitu ya. Ada seringkali misalkan ngasih tugas itu cuma attachment aja, tidak ada pengantarnya di body email itu nggak benar. Itu secara etika juga kurang bagus gitu. Jadi harus ada etikanya gitu ya. Tidak boleh terlalu panjang juga, sampaikan hal-hal yang penting. Kemudian even on Sunday. Jadi maksudnya adalah saking kita punya koneksi yang semakin luasnya, terkoneksi dengan seluruh dunia gitu ya. Kita kemudian mengalami perubahan ritme bekerja dan ritme kita bersantai-santai, berliburan dan seterusnya gitu. Kalau zaman dimana ketika tidak ada koneksi, telepon, internet dan semuanya gitu ya, ya orang memberikan pekerjaan itu ketika nanti di tempat bekerja. Nah, tetapi sekarang di mana email itu bisa diakses dari manapun dan kapanpun, maka tugas itu via email dan bisa sangat mungkin dia melebihi jam kerja. Ada email pada hari Minggu, selesai jam kerja malam Minggu dan seterusnya. Jadi ini merubah pola manusia, ekosistem yang seperti ini kemudian membuat orang menjadi banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, sehingga kadang ada yang sengaja mematikan email dia agar tidak menerima pekerjaan atau apa, karena waktunya dia untuk istirahat dan seterusnya. Kemudian internet anytime and anywhere. Jadi kita bisa melakukan, jadi gini maksudnya, kalau kita mau mengirimkan surat pada zaman nggak ada internet gitu ya, atau telepon aja gitu ya, ketika ada yang belum ada smartphone yang personal gitu ya, telepon rumah aja, apakah kita bisa langsung nelpon ke orang yang kita inginkan? Enggak kan? Kita akan nelpon nomor rumah. Jadi identitasnya itu adalah identitas rumah, identitas kantor dan sebagainya. Tidak personally ke orang itu. Gitu. Kalau misalnya kita kirim surat, alamatnya ada di rumah. Gitu kan. Dan ke rumah itu kadang kita nggak tahu apakah nyampe atau enggak, gitu kan ya. Kemudian diterima oleh siapa, belum tentu oleh yang dituju. Gitu kan. Nah, tetapi internet, specifically yang dibahas di sini adalah email, gitu ya. Itu personally ke kitanya. Kita nggak peduli kita sedang ada di mana, tetapi alamat emailnya itu hanya punya kita gitu. Jadi nggak akan pernah salah selama alamat emailnya benar gitu ya. Jadi dan alamat email itu personal. Kita ada di mana, kirim ke situ ke alamat emailnya, itu kita bisa buka dari tempat itu gitu. Jadi ngebaca perbandingan ini semua, ini kita harus melihat zaman dimana memang sebelum itu tuh nggak ada yang kayak gini. Kita memang lahir pada era digital gitu ya. Tetapi bagaimana memahami ini, kita harus lihat bagaimana gaya hidup manusia, masyarakat sebelum ada yang seperti ini. Internet anytime anywhere. Kemudian hard fun. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya internet, kita hidup di era digital, ini sebenarnya memberikan ruang yang baru bagi kita untuk
belajar gitu. Yang pertama misalkan the computer changes this by making us more able to reach children with different learning and cognitive style gitu. Jadi ya memang ada terkait sekarang memang dianggap ada screen time gitu. Jadi anak-anak menjadi addict terhadap screen, jadi nonton terus gitu ya. Ya ini mungkin bisa jadi karena tidak matang dalam penggunaan screen atau device, sehingga memang perlu ada usia gitu. Tetapi kalau dibimbing oleh orang tua, kita bisa menjadikan digital internet itu menjadi sumber yang sangat luar biasa secara kognitif, secara knowledge dan seterusnya gitu ya. Kita mau mengenal hewan-hewan misalkan gitu ya. Ya lewat internet itu bisa, lewat simulasi data, lewat video dan seterusnya. Kita nggak punya cara untuk kemudian pergi ke satu tempat, lewat videonya itu bisa. Jadi computer to changes this by making us more able to reach children with learning and cognitive style. Bahkan learning by doing became the rule rather than exception. Jadi ketika mereka berinteraksi di situ, mereka ya tergantung jenis komputernya seperti apa gitu ya. Tapi kalau lebih bersifat pasif memang mungkin tidak bagus. Tapi coba mencari sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan atau memberikan pembelajaran bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi ya anak-anak lah. Gitu ya. Kemudian the internet provide a new medium for reaching out to find knowledge and meaning. Itu intinya gitu loh. A kid learn through playing in internet. Jadi kadang ada game yang justru membuat kita belajar tentang strategi, tentang sesuatu lah banyak kan. Misalkan ada game strategi gitu ya. Pernah nggak orang zaman dulu berpikir masih kecil tapi berpikir strategi gimana memenangkan peperangan seterusnya dan seterusnya. Ya itu bisa jadi bagian dari pembelajaran juga itu. Tinggal porsinya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan digital fables and foibles gitu ya. Ini ada kaitannya dengan Internet of Things. Jadi ini pun sebagian juga masih belum ada sepenuhnya sekarang di dunia kita, apalagi di daerah Sumbawa ini gitu ya. Yang pertama misalkan machine need to talk easily to one another in order to better serve people. Ya, ini Internet of Things. Gitu ya. Jadi mesin jadi hardware, gitu ya. Ada printer, ada kulkas, ada meja, ada kursi, gitu ya. They need to talk easily to one another, gitu kan. Jadi mereka harus berbicara satu sama lain. Gimana cara bicaranya, gitu ya? Mungkin kita berpikir dulu mungkin perlu ada robot yang membantu kita untuk membersihkan, robot yang membantu kita untuk mengambil ini dan seterusnya, melakukan banyak pekerjaan rumah, gitu ya. Tetapi atau bahkan cara lain misalkan menggunakan server, jadi kita menghubungi server nanti device-nya bekerja. Ini tidak dua arah. Yang dibayangkan oleh Negroponte itu adalah sesama device itu berkomunikasi, memungkinkan adanya program-program, adanya aktivitas yang dihasilkan dari komunikasi itu gitu. Misalkan ya banyak contohnya misalkan AC gitu kan ya. AC maksudnya berkomunikasi, dia intinya bisa tahu apakah di dalam itu ada orang atau tidak. Dan berapa suhunya, bahkan dia juga bisa memberitahu suhu di luar berapa, suhu di dalam berapa, kemudian yang sehat itu berapa, di dalam itu ada siapa dan harusnya dia nggak boleh dingin-dingin dan seterusnya. Jadi tidak hanya dia talk to one another, tapi juga dia harus bisa berbicara, berkomunikasi dengan manusia juga. Intinya adalah ya orang ini, kita sebagai manusia itu kayak tiba-tiba masuk ke rumah tapi semuanya itu sudah beres, masing-masing alat, masing-masing device bisa berkomunikasi, sudah tahu apa kebutuhan kita dan juga mengerti kita. Kemudian mereka menyiapkan semuanya gitu. To better serve people. Sepatu kotor, dia bisa berkomunikasi dengan pembersih misalkan gitu ya. Wadah kotor. Dan dia bisa atur airnya, gitu, basah, kapan dikeringin dan seterusnya. Pokoknya mesin cuci masukin kering kapan seterusnya gitu ya. Jadi ada
kasih atau inilah Internet of Things. Nah, nanti saya akan bagi video-video yang terkait dengan Internet of Things, terutama karena ini memang menjadi hype sekarang, jadi sesuatu yang kita harus tahu juga gitu. Kemudian yang kedua adalah active label are an important part of the future because they bring into digital form small number of the inanimate world that are not electrical. Jadi setiap barang itu ada label, ada informasinya yang memungkinkan kita bisa baca informasi itu tentang barang itu. Misalkan makanan, ada informasi makanan di porsi mana, ingredientnya di mana gitu ya. Jadi kemudian dia distribusinya lewat mana, dan itu bisa di tracking secara real time online misalkan. Jadi kalau itu hilang, kita bisa cari, bisa tahu di mana itu posnya. Kemudian yang selanjutnya ketika wearable devices. Wearable devices ini bukan hanya kayak wristwatch gitu ya, atau apa namanya, jam tangan gitu ya. Tapi in the future, digital device can include some very different shapes and sizes. Jadi wearable media sebenarnya. Jadi kita bisa membayangkan kita bawa baterai di dalam sabuk kita gitu. Jadi baterainya itu berupa sabuk kita, terus nanti mungkin ada chip, ada apa gitu ya. Intinya di masa yang akan datang itu memungkinkan ada wearable devices. Apakah baju kita juga bisa menyimpan energi yang kemudian bisa digunakan oleh apa gitu, atau bahkan kulit kita bisa menyimpan memori. Nah, mungkin pernah nonton film apa gitu ya, kayaknya pernah gitu. Bagian tubuh kita itu kita punya DNA gitu. Kalau kemudian tubuh kita itu digunakan sebagai tempat menyimpan informasi, maka harusnya itu menjadi tempat yang paling baik gitu. Di situ ada DNA, itu kan DNA itu adalah informasi gitu kan. Dan DNA itu kemudian diturunkan sehingga itulah kenapa kemudian keluarga itu kemungkinan akan punya DNA yang suatu DNA yang sama atau apalah gitu ya. Karena memang ya DNA itu diturunkan, itu menyangkut informasi tentang orang itu. Dan kalau sakit ke depannya itu memperbaikinya, kalau sakit mungkin ada DNA yang rusak, gitu ya. Ada informasi yang kurang. Ke depannya kita menyembuhkan dengan cara memperbaiki DNA-nya gitu. Nah ini bioinformatik nanti gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, the ubiquity of each person computer vision will be driven by the versions connected computer process in their current lives. Ya, ini terkait dengan bahwa apa ya, lupa ini. Oke, nanti sampai dibaca aja di bukunya. Kemudian the future of an appliance is likely to be stripped down of puffed up PC that can think. Nah, ini maksudnya. Jadi ini sebenarnya agak-agak sama dengan yang pertama, bahwa machine to talk gitu ya. Jadi setiap barang itu seperti kayak halnya PC, dan dia bisa berpikir gitu. Dia bisa berpikir untuk menjalankan tugasnya. Dan selanjutnya itu adalah smart cars, digital persona, itu kita sudah tahu ini smart cars. Artinya kita mengembangkan smart cars yang dia bisa jalan sendiri, bisa belok sendiri, dia bisa tahu kapan nyampe, belok kemana, ada apa di depan, kemudian dia mungkin bisa mengatur banyak hal lah, mesinnya yang rusak di bagian mana, dia bisa mengoperasi yang akurat pada pada penggunanya atau kepada pemilik. Nah, jadi ini teman-teman semua terkait digital ecosystem yang kedua. Jadi secara hardware kita melihat bahwa digital itu not only on a matter of software, tapi dia menjadi perkawinan nanti antara software dan hardware-nya itu, dan kita membayangkan bahwa hampir semua barang ke depannya itu bisa berinteraksi secara digital dengan barang lain, bisa kita kontrol dari jauh dan seterusnya gitu ya. Kalau industri 4.0 dia kan kombinasi antara hardware, software, dan biology gitu kan. Kemudian secara robot kita menjadi pertanyaan, apakah masih apa yang dimaksud robot gitu kan?
apakah masih dibutuhkan dengan adanya nanti machine learning, artificial intelligence, atau barang-barang yang semakin berkomunikasi dengan aktif, ya tergantung nanti gitu ya. Nah, jadi terutama Internet of Things. Jadi ekosistemnya di digital economy ini kira-kira seperti ini, gitu ya, di mana ada Internet of Things. Yang pertama adalah Internet of Things, di mana antar device itu bisa saling berkomunikasi, yang terkoneksi dengan internet, dengan barang itu semakin cerdas, dia memiliki label, dia bisa ada di mana-mana, itu ketahuan. Baik, saya pikir cukup untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.